Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa netizen dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada para pendengar, para pecinta dan para simpatisan Mimbar Darussalamah, yang tentunya mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan, keanugerahan dan tentunya nikmat lahir batin, yang mudah-mudahan semoga kita semuanya dengan nikmat-nikmat tersebutlah menambahkan daripada rasa syukur dan tentunya meningkatkan dari ibadah dan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat daripada saat ini kita memasuki yaitu di bulan Rajab, di mana sudah sangat masyhur bagi kalangan kita semuanya, yaitu memperingati daripada peristiwa agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diisrohkannya dan dimi'rajkannya baginda Rasul oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan bahwasanya wa amma sababul mi'raj fahuwa annal ardah iftakharat 'alas samai. Sebab-sebabnya daripada Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bahwasanya dijelaskan annal arda iftakharat 'alas samai, bumi ini mengejek kepada langit. Jadi antara bumi dan langit itu ejek-ejekan, merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling bagus. Terjadilah percakapan antara bumi dan langit, di mana di sini diterangkan bahwasanya faqalatil ardu, faqalat nuli ngucap al ardu apa bumi, ana utawi ingsun khairun iku luwih bagus mingka tinimbang sira. Bumi berkata kepada langit, hai langit, saya itu lebih bagus daripada kamu. Bumi merasa bagus, merasa bangga dengan dirinya, li'anna Allah ta'ala, karena stamene Gusti Allah ta'ala zayyinuni iku mais-maisi ing ingsun bil baladi kelawan pira-pira negara, wal bihari lan pira-pira segara, wal anhari lan pira-pira bengawan, wal asjari lan pira wit-witan, wal jibali lan pira-pira gunung, wa ghairiha lan liyane mengkono-mengkono bilad wal akhirih. Jadi bumi merasa bangga dirinya karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menghiasinya, telah mencantikkannya, telah memperindahinya, yaitu dengan adanya negara-negara, kota-kota, dan juga tentunya diperindah dengan adanya lautan, ditambah lagi yang namanya bengawan, ada lagi sungai-sungai, hutan-hutan yang penuh dengan kehijauan tumbuh-tumbuhan, wal jibali, dan juga ditambah lagi dengan pegunungan-pegunungan yang begitu indahnya. Kemudian langit tidak mau kalah, faqalatis sama ana khairum minka. Jangan salah wahai bumi, jangan merasa sombong wahai bumi, saya lebih baik daripada kamu. Li'anna syamsa wal qamar wal kawakib wal aflak wal buruj wal arsh wal kursi wal jannati fi. Karena apa saya merasa bangga dan saya merasa baik daripada kamu? Karena yang namanya matahari, rembulan, bintang-bintang, kemudian buruj, gugusan daripada yang namanya benda-benda langit, ada planet,
dan sebagainya, ditambah lagi arasy, ditambah lagi dengan kursi, ditambah lagi dengan yang namanya surga, itu ada pada diri saya. Sehingga bumi merasa dirinya masih terpojok. Bumi lagi berkata kepada langit, wahai langit, fi baitun yazuruhu wa yatufu bihil anbiya wal mursalun wal ulama wal hukama wal kubara wal mu'minuna ammah. Wahai langit, di bumi itu ada yang namanya rumah, di mana rumah tersebut selalu diziarahi, selalu ditawafi, dikelilingi oleh para nabi, para rasul, dan juga para ulama, para hukama, dan juga tentunya para pembesar-pembesar orang-orang mukmin seluruh alam. Langit tidak mau kalah lagi. Wa qalatis sama aidan fil baitil ma'mur yatufu bihil malaikah, yatufu bihil malaikatis samawati wa fi al jannatu allati ya ma'wa arwahul anbiya'i wal mursalun wal ulama'il amilin wal hukama'i wal kubara'i was salihin. Langit tidak mau kalah lagi. Hai bumi, jangan merasa sombong, jangan merasa bangga hati bahwasanya di Baitul Ma'mur, di langit sana, yang namanya malaikat-malaikat langit selalu mengitarinya, selalu bersemayam, selalu melakukan tawaf, dan di sanalah tempatnya langit. Ada yang namanya surga, di mana surga di situ adalah tempatnya para arwah-arwah anbiya, para arwah-arwahnya para rasul, dan juga arwahnya para ulama yang selalu mengamalkan daripada ilmu-ilmunya, para hukama, dan juga tentunya para pembesar-pembesar yang soleh. Wa qalatil ardu aidan inna sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin wa habibu rabbil alamin wa afdalul mawjudati alaihi akmalut tahiyyat wa dhanafi wa ajri syari'atihi alayya. Hai langit, jangan sombong dulu bahwasanya sayyidil mursalin, pemimpin daripada para utusan, dan juga penutup daripada nabi, kekasih daripada Rabbul Alamin, dan semulia-mulianya makhluk yang ada, yaitu wadhana fi wa ajri syari'ati alayya. Dia berada di atasku, dia menjalankan daripada syariat-syariatnya Allah, yaitu berada di bumi. Terus kemudian langit bagaimana? Setelah mendengar pengakuan daripada bumi, seketika itu langit kaget dan tentunya terpojok dengan apa yang diungkapkan oleh bumi, bahwasanya hai langit, di bumi itu ada seorang pemimpin daripada rasul, penutup daripada nabi, kekasih daripada pangeran, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langit ini menghadap pada Allah, berdoa memohon kepada Allah bahwasanya, wahai Allah, Engkau adalah zat yang mengijabahi dari perkara-perkara yang sangat mendesak. Wa ana ajaztu an jawabil ardi, saya tidak mampu menjawabi daripada pertanyaan-pertanyaan bumi. Fa as'aluka an tusa'ida Muhammad, ya Allah, hendaknya aku mohon kepada Engkau agar yang namanya baginda Nabi Muhammad agar Engkau angkat ke langit. Jadi yang namanya langit ini meminta supaya baginda Nabi Muhammad untuk naik
ke langit. Biar apa? Biar sama-sama langit juga diambah oleh orang yang paling mulia, oleh manusia yang paling hebat, manusia yang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya pemimpin daripada Rasul, penutup daripada para nabi. Fa'ajaballahu da'waha wa awha Allah ta'ala ila Jibril alaihi salatu wassalam fil lailatis sabi'ah wal 20 min Rajab, sehingga Allah mengijabahi doanya daripada langit. Permintaan langit diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, yaitu di malam 27 Rajab. Sehingga yang lebih masyhur itu memang dikatakan bahwasanya terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj yaitu malam Senin tanggal 27 Rajab. Summa qala Allah ta'ala, kemudian Allah berfirman, ya Jibril, ihmal ilayya ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ardh. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, yaitu supaya membawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bumi menuju ke Sidratul Muntaha. Wadhhab, dan pergilah kamu bersama dengan malaikat Mikail. Ambillah dari surga kendaraan buraq untuk kendaraan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Jibril ma'a Mikail fawasala fi riyadil jannah. Kemudian yang namanya malaikat Jibril dan Mikail mendatangi daripada yang namanya Riyadul Jannah. Kemudian di situ melihat malaikat Jibril dan malaikat Mikail ada begitu banyak buraq yang jumlahnya di situ diterangkan bahwasanya yaitu 40.000 buraq. Buraqnya bagus-bagus, buraqnya tentunya begitu indah dan menawan. Kemudian apa? Wara'ahuma alaihim buraqan munakkisan ra'sahu, di mana yang namanya malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail melihat yang namanya buraq yang sedang merasa sedih, menundukkan daripada kepalanya, yabki wa tasilu min ainihi ad-dumu', dari matanya mengeluarkan tetesan air mata, sehingga membuat simpati daripada malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Akhirnya bertanya malaikat Jibril kepada buraq, malaka ya buraq, ada apa? Kenapa kok kamu nangis? Qala, kemudian buraq itu menjawab, ya Jibril, inni sami'atu munzu arba'ina alfa sanatin ismu Muhammadin fawaqa'a fi qalbi mahabbatan sahibu hadzal ismi. Kemudian buraq itu berkata, wahai Jibril, aku telah mendengar seseorang hamba yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 40.000 tahun. Entah mengapa aku kok begitu cintanya, aku merindukannya, aku begitu menyayanginya dengan pemilik nama tersebut, sehingga setelah aku merindukan daripada nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai semenjak itulah aku tidak butuh makanan, aku tidak butuh yang namanya minuman, sehingga aku telah terbakar dari api kerinduan ini. Jadi betapa dahsyatnya buraq ini. Di antara buraq yang jumlahnya 40.000 itu, ada satu yang namanya buraq ini begitu merindukan daripada Rasulullah. Pertanyaannya,
Sudah seberapakah kita merindukan daripada Rasulullah? Sudah seberapa besarkah rasa cinta kita kepada Rasulullah, yang sehingga tentunya kita bisa melepaskan daripada hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita di dunia, keinginan-keinginan yang sementara ini, seperti halnya buruk yang sudah meninggalkan daripada makanan, minuman, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya, yang hanya dia rindukan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga malaikat Jibril ini berkata, aku akan mempertemukanmu dengan orang yang engkau rindukan. Jadi seketika itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya buruk ini dipilih, terus akhirnya malaikat Jibril memasang pelana pada buruk tersebut. Selanjutnya malaikat Jibril dan malaikat Mikail alaihissalam membawanya untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sinilah ya sebab-sebabnya yang namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan. Jadi kalau mi'raj itu artinya adalah dinaikkan dari yang namanya Masjidil Aqsa, kota Palestina, kemudian diangkat naik ke langit. Insyaallah nanti bisa kita lanjutkan kembali, yaitu masih dalam peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.